Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Setiawan dengan NIM 054525385. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Saya akan menyampaikan tugas presentasi mata kuliah Teknik Presentasi dan Komunikasi dengan judul Identifikasi Karakteristik Guna Lahan dan Kegiatan di Kota Bandung. Slide pertama dengan latar belakang 1. Perkembangan kota terjadi karena pertumbuhan dan transformasi spasial. Pertumbuhan peningkatan kawasan perkotaan secara fisik. Transformasi perubahan fungsi ruang akibat penetrasi fungsi baru. Latar belakang 2. 1. Transformasi menyebabkan pergeseran fungsi lahan lama ke fungsi lahan baru. 2. Dampak dari hal tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian tata ruang, tekanan sosial, ekonomi, dan ekologi. 3. Diperlukan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memahami perubahan tersebut. Definisi guna lahan. Guna lahan merupakan fungsi dominan dari suatu wilayah. Contohnya, permukiman, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, dan campuran. Definisi kegiatan penduduk. Kegiatan penduduk merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu porsi lahan. Umumnya terbagi menjadi blok permukiman, komersial, industri, pendidikan, pariwisata, dan ruang terbuka. Urgensi identifikasi. Mengapa perlu identifikasi guna lahan dan kegiatan? Yang pertama, mengetahui proses transformasi kota. Yang kedua, menilai kesesuaian pemanfaatan ruang. Dan yang ketiga, mendukung perencanaan tata ruang yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan survei. Mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui analisis berikut. Sistem dan karakteristik guna lahan. Variasi kegiatan lokasi. Kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran survei. Teridentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Teridentifikasi variasi kegiatan pada suatu guna lahan. Teridentifikasi kegiatan yang berkembang di wilayah survei. Selanjutnya, keluaran. Laporan hasil survei yang dapat digunakan untuk proses perencanaan kota selanjutnya. Lokasi kegiatan survei. 1. Di Kota Bandung. 2. Dibagi 6 wilayah pengembangan dan (WP). 3. Survei dilakukan selama 1 semester. Selanjutnya, metode pendekatan. Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, menyusun kebutuhan data. Yang kedua, menentukan populasi dan sampel. Ketiga, menyusun dan menggunakan instrumen survei. Yang keempat, mengumpulkan dan mengolah data. Yang kelima, menyimpulkan dan menginterpretasikan hasil. Jenis-jenis data sebagai berikut. Yang pertama, data primer. Observasi lapangan, wawancara, dokumentasi. Yang kedua, data sekunder, RT/RW, peta UNIM, data BPS,
citra satelit. Selanjutnya, mengelompokkan guna lahan di Bandung yang meliputi permukiman, komersial dalam kurung mal, pasar, ruko, industri, pendidikan, pariwisata dan budaya, serta ruang terbuka hijau. Berikutnya contoh variasi kegiatan. Yang pertama, permukiman yang meliputi hunian, toko kecil, UMKM. Yang kedua, komersial, meliputi jual beli, jasa, perkantoran. Yang ketiga, industri yang meliputi produksi barang logistik. Yang keempat, pendidikan yang meliputi belajar mengajar dan penelitian. Berikut gambar peta wilayah Bandung. Selanjutnya adalah temuan umum. Yang pertama, terjadi pergeseran lahan pemukiman menjadi komersial. Yang kedua, pertumbuhan aktivitas pariwisata meningkat, kebutuhan ruang parkir dan layanan publik. Yang ketiga, ruang terbuka hijau cenderung berkurang di kawasan padat aktivitas. Dampak transformasi lahan yang meliputi kemacetan, urban sprawl, penurunan kualitas lingkungan, dan tekanan ekonomi masyarakat lokal. Selanjutnya, rekomendasi. Yang pertama, penataan ruang berbasis fungsi dominan. Yang kedua, peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang. Yang ketiga, penambahan ruang terbuka hijau. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat. Kesimpulan. Yang pertama, identifikasi guna lahan dan kegiatan sangat penting untuk perencanaan kota berkelanjutan. Yang kedua, transformasi ruang di Bandung membutuhkan pengelolaan tata ruang yang lebih adaptif dan efisien. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.